Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi sama gue Riko Kobe di Hi Story 666. Dan di kesempatan kali ini, lagi-lagi gue akan nyeritain cerita horor yang gue adopsi dari buku Jakarta Penuh Hantu, karya Maria Rosa. Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat Kak Maria Rosa udah ngizinin gue untuk bawain cerita-ceritanya. Di video kali ini gue akan nyeritain cerita horor yang berjudul Setan Angus Klender. Penasaran denger ceritanya? Saksiin terus videonya. Dan untuk yang belum subscribe, boleh kalian subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Hi Story 666. Dan buat teman-teman yang punya cerita horor, mau gue ceritain atau nyeritain langsung di sini sama gue, boleh banget. Kalian tinggal DM Instagram pribadi gue atau Instagram Hi Story. Nanti linknya gue sertain di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini bersumber dari salah satu sopir angkot yang kita sebut aja dia Aman. Aman ini melakukan rutinitas seperti biasanya, ya narik angkot gitu kan. Gak jauh sebelum Mall Klender itu, Aman ini ngetem. Dia nunggu penumpang karena keadaan angkotnya ini emang lagi kosong, sepi gitu, nggak ada penumpangnya. Jadi ya seperti supir angkot pada biasanya, mereka minggirin angkotnya untuk nunggu penumpang. Nah, pas Aman ini lagi ngetem, tiba-tiba ada satu preman datang. Sepi bang. Aman ngejawab, iya nih sepi banget. Lama-lama gue pensiun juga nih jadi supir angkot. Mending gue ngejar air itu kayak korban Plaza Jogja. Si Aman sambil ngomong ini sambil nunjuk ke arah Mall Klender. Gak lama setelah Aman ini ngomong kayak begitu, tiba-tiba dia ngeliat di depan Mall Klender itu banyak orang, rame gitu. Layaknya kayak orang yang lagi nunggu angkutan. Wah, di situ Aman seneng. Karena dia pikir, wah, sewa nih, disamperin dah tuh. Terus dia bilang, iya bang kita narik dulu dah. Ngomong ke premannya, dia jalan tuh nyamperin. Begitu dia samperin, jaraknya nggak jauh. Nah, pas Aman sambil jalan itu dia udah kepikiran, wah, gue bakal dapet duit lumayan nih, angkot gue bakal penuh, kata dia gitu dalam hatinya. Terus begitu dia berhenti, bener aja ternyata orang-orang yang ada depan mall itu pada mau naik angkot. Jadi mereka pada naik gitu ke angkotnya si Aman. Di situ ada beberapa remaja laki-laki, anak kecil, sama satu ibu yang udah hamil tua. Kenapa Aman bisa bilang ibu-ibu itu hamil tua? Karena perutnya itu udah kelihatan membesar. Begitu semua penumpang ini naik ke angkotnya Aman, di situ Aman sempat heran. Karena dia ngeliat semua ekspresi penumpangnya itu pada sedih. Di situ Aman mikir positif. Oh mungkin aja ini rombongan orang yang habis pada nyelayat keluarganya. Aman gak ambil pusing deh tuh. Dia jalan ngejauh dari Mall Klender. Kira-kira 100-200 meter, Aman ini ngeliat ke spion tengah yang ngarah ke arah penumpang-penumpangnya. Nah, begitu Aman ngeliat ke spion, di situ Aman gak ngeliat siapa-siapa. Begitu Aman nengok ke belakang, di situ dia kaget setengah mati. Karena semua penumpangnya itu mukanya berubah jadi hangus. Di situ Aman sampai ngucek mata air itu. Dia mastiin kalau yang dia lihat ini beneran apa halusinasi. Dia kucek matanya begitu dilihat. Ternyata bener, yang dia lihat itu semua penumpangnya berubah jadi hangus. Di situ Aman langsung minggirin mobilnya, terus dia keluar, dia teriak-teriak, setan, setan, tolong, ada setan. Warga yang ngedenger kayak gitu nyamperin deh tuh rame-rame ke si Aman. Pada ngelingkerin deh tuh ke si Aman. Pada nanya, kenapa bang, kenapa?
ada setan angus di mobil, kata dia gitu. Dia ngomong kayak gitu ke warga-warga. Nah, warga sontak langsung pada ngeliat juga ke arah mobil. Begitu warga lihat dari jauh, nggak ada bang, nggak ada. Ada di dalam, ada setan angus, kata si Aman gitu sambil panik. Nah terus warga karena saking penasarannya ke arah angkot itu terus masuk deh tuh ke dalam angkotnya buat mastiin omongan Aman ini bener apa enggak. Nah begitu warga ini masuk ke dalam angkot, diperhatiin, balik ke si Aman, nggak ada bang, nggak ada setan, kosong angkotnya, kayak gitu. Kata warga tuh kayak gitu. Karena warga nggak ngeliat apa-apa, mereka bubar deh tuh satu-satu pada ninggalin si Aman. Nah si Aman ini yang masih shock, dia jalan deh tuh, mobilnya masih ditinggalin sama dia. Dia jalan ke arah warung yang nggak jauh dari mall itu. Di situ dia pesen teh anget dulu biar nggak terlalu tegang banget karena dia masih syok gitu kan. Nah begitu Aman lagi duduk di warung tuh buat nenangin pikiran sama badannya gitu ya kan, dia gemetar tuh. Nah di warung itu si Aman ini sambil minum teh hangat, dia nyeritain deh tuh sama beberapa warga yang ada di situ apa yang dia alamin, apa yang dia lihat, pokoknya lengkap dia ceritain. Nah salah satu warga di situ bapak-bapak gitu ya ngomong ke si Aman, udah biasa bang di sini mah, kemarin aja saya jam 11 malam lewat situ ngedenger ada suara perempuan minta tolong dari dalam mall. Orang ini bilang meskipun dia udah sering ngedengar sebelumnya kayak suara perempuan nangis, perempuan minta tolong, orang kayak orang rame minta tolong gitu, teriak-teriak dari dalam, terus anak kecil nangis, tetap aja bang, kata dia. Begitu ngedengar lagi mah merinding lagi bang, kata dia. Nah setelah orang itu bilang kayak gitu, ada warga lain nih, iya emang tuh, gue juga udah sering lihat di sono penampakan. Ada perempuan masuk ke dalam mall lah, ada yang keluar lah. Padahal mall itu dalam keadaan udah tutup. Ya jam-jam tengah malam. Terus ibu-ibu yang punya warung ini juga bilang, dia cerita deh tuh, kalau tempat yang paling serem tuh sebenarnya ada di telepon umum. Di telepon umum itu banyak orang yang udah pernah lihat penampakan tinggi besar dengan keadaan gosong dan kulitnya itu melepuh. Nah dia bilang juga dulu itu waktu zaman kerusuhan ternyata banyak jenazah-jenazah yang ditampung di situ sebelum dievakuasi. Ibu itu juga cerita, ya wajar lah bang, kata ibu-ibu. Pas lagi kerusuhan kan Mall Klender ini juga jadi salah satu tempat di mana ada ratusan korban yang terkunci di satu mall dan mall itu dibakar. Dalam keadaan mall itu kebakar, di situ mereka teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada satu orang pun yang mau nolongin mereka karena takut bakal jadi korban juga. Wah di situ yang tadinya horor berubah deh tuh, suasananya jadi sedih gitu, jadi ingat kejadian yang terjadi 10 tahun lalu. Sebelum kejadian Aman ini ngalamin teror gaib ya, yang ada di depan Mall Klender ini. Setelah beberapa saat Aman ini istirahat, ngobrol-ngobrol, terus dia minum teh hangat, Aman ini mulai tenang. Meski dengkulnya ini masih kerasa lemes banget. Tapi ya dia harus pulang karena waktunya udah cukup malam. Nah, dari situ Aman pamit sama warga-warga yang masih ada di situ, terus dia berangkat pulang gitu. Nah, begitu sampai rumah, Aman mandi, terus Aman ini tidur. Pas Aman tidur, Aman ini mimpi. Dia ngelihat tragedi yang terjadi di Mall Klender itu. Dalam mimpinya Aman ini ngelihat ada ratusan orang yang terbakar gitu. Dia ngelihat ada orang yang dalam keadaan terbakar, terus mohon maaf ya, bagian tubuhnya nggak lengkap. Tiba-tiba ada satu anak kecil dalam keadaan terbakar itu ngarah ke arah dia. Begitu dekat, Aman ini kebangun. Dia kebangun itu dalam keadaan keringat dingin. Badan ini udah basah sama keringat. Karena ngerasa dihantuin, Aman ini mutusin buat bangun, terus dia sholat tahajud. Biar dia ini gak dihantuin lagi. Dan besoknya Aman ngelakuin aktivitas kayak biasanya, narik angkot.
Menurut dari buku yang gue baca, waktu itu buku itu diterbitin 2012. Sampai 2012 itu para arwah korban kebakaran Mall Klender itu masih gentayangan. Nggak tahu deh kalau sekarang ya. Dan waktu itu di tahun 2012 itu ada salah satu orang pintar, ya orang yang bisa lah. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang indigo ya. Jadi ada orang indigo gitu, kita bilang ada orang indigo yang bisa komunikasi sama salah satu arwah. Di situ sosok arwahnya ini ngasih tahu kalau mereka nggak bisa tenang, mereka bakal terus nyari pelaku pembakaran mall itu. Mereka ngerasa nggak terima karena mereka kekunci di mall yang sengaja dikunci dari luar. Awalnya mereka tuh disuruh masuk dengan alasan yang nggak jelas, dan tahu-tahu mall itu malah dikunci. Malah ada beberapa korban yang niatnya mau nolongin, malah jadi ikut-ikutan kebakar. Menurut paranormal tersebut, para arwah ini bakal marah banget kalau ada orang yang di sekitar mall itu bilang para korban kebakaran Mall Klender ini adalah para penjara. Mungkin ini juga bisa jadi penyebab kenapa Aman bisa mengalami teror-teror gaib. Karena ingat kan pas dia lagi ngetem gak jauh dari mall itu, kondisi angkotnya sepi, dia malah bilang mendingan ngejarah kayak korban kebakaran. Aman berpikir kalau korban kebakaran itu adalah penjara. Itulah yang ngebuat Aman ngerasain teror. Ya udah teman-teman, segitu dulu aja videonya. Semoga ada pesan yang bisa kita dapat dari cerita ini. Untuk kritik dan saran kalian tinggal tulis di kolom komentar. Terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Gua Riko Kobe dari HS Story 666.